Hai, pada pagi ini kita akan membahas blind atau uninformed search dengan algoritma breadth first search dan depth first search. Adapun untuk instalasi software dibutuhkan Python minimal 3.7 dan seterusnya. Kemudian library simple GUI TK dengan menggunakan perintah pip install simple GUI TK. Kemudian berikutnya kita mendownload kode dengan git pada alamat ini. Setelah itu di dalam salah satu foldernya ada suatu file namanya bfs dfs GUI. Ini kemudian diedit ya, kemudian diganti perintahnya. Semua perintah print ini diubah menjadi diberikan tanda kurung. Karena kode yang asli ini merupakan kode dalam Python versi 2. Sedangkan Python yang kita gunakan adalah Python versi 3. Kemudian ada sebuah baris tertentu yang harus diedit lagi, yaitu baris 178. Ini digantikan perintah berikut ini. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan menginstal software yang dibutuhkan. Saya menggunakan installer Anaconda, jadi saya jalankan Anaconda Prom. Saya akan cek Python versi saya di sini. Kalau saya lihat ya, kalau kelihatan ini Python versi 37 ya. Saya akan keluar lagi. Saya akan menginstal library yang dibutuhkan, yaitu dengan perintah pip install simple GUI TK. Selesai menginstal. Selanjutnya Anda siapkan folder yang tempat kerja Anda. Misalnya saya akan masuk ke folder download. Kemudian saya akan mendownload source code dari program tersebut dengan perintah git. Nah, kalau kita masuk ke dalam folder download saya, dibentuk sebuah folder baru namanya grab bfs dfs GUI. Ini kita buka, kita lihat di sini ada source ya. Nah, ini adalah source code dari file Python yang harus kita edit. Saya akan mengeditnya dengan text editor saya. Yang harus dilakukan adalah Anda harus mengganti semua perintah print menjadi versi 3, karena print yang di dalam program ini berbasis Python 2. Saya cari print. Nah, ini semua print, silahkan diganti, diberikan tanda kurung seperti ini. Kalau Anda pakai Visual Studio Code, dengan mudah kita berikan perintah ini ya. Ini juga, dan seterusnya ya, sampai terakhir. Khusus pada baris 177 ini kadang tidak ada ini tanda ini ya. Jadi ini harus perhatikan ada tanda ini ya, tanda kutip. Kemudian berikan tanda kurung juga. Dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai, jalankan program Anda dengan perintah Python bfs nama file tadi, yaitu bfs_dfs_gui.py. Jadi Anda harus masuk ke folder Anda di sini. Kemudian masuk ke source. Kemudian Anda lihat isinya. Ini ada suatu file namanya ini tadi. Kita akan jalankan dengan Python dengan perintah Python bfs dan seterusnya. Sekarang kita jalankan. Nah, sekarang sudah berhasil, softwarenya siap di running. Kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan algoritma BFS dan DFS, itu breadth first search dan depth first search. Untuk melakukan percobaan ini, Anda mengetik di dalam kotak hitam ini masing-masing titik, misalnya dalam bentuk seperti ini. Kemudian membuat tree-nya ya. Sekarang kita akan cobakan.
titik A, kemudian titik B di sini, kira-kira saja. Kemudian C ya, bisa D, E misalnya. Seperti ini, ada ketik-ketik saja. Mungkin seperti ini. Setelah itu diklik log in the node. Perhatikan ini ada tulisan the node now login. Selanjutnya kita akan membuat hubungan antar masing-masing titik dengan cara menarik antar titik ini, kemudian diakhiri dengan log in the graph. Perhatikan di sini sudah tertulis graph is now set. Selanjutnya kita akan mencari mencari track yang dilakukan oleh algoritma BFS dan DFS dengan cara memasukkan titik awal atau set start ini, kemudian dilakukan enter, kemudian masukkan set goal atau tujuan titik terakhir, enter. Kemudian dilakukan seterusnya dengan find BFS. Misalkan saja saya akan membuat pertanyaan kira-kira track mana yang dilakukan dari titik A ke titik H. Maka dimasukkan di sini A, kemudian enter. Perhatikan ini start A, kemudian masukkan titik target atau goal, kemudian enter. Goal sudah masuk. Kemudian kita akan mencek bagaimana track yang dipilih atau jalur solusi yang dilakukan oleh BFS dengan mengklik Find BFS. Nah, sini sudah ketemu, jadi jalur yang berwarna hijau ini adalah apa yang dilakukan oleh algoritma breadth first search. Jadi pertama dia dari titik A ke titik B, ini hasilnya ke titik E, ke titik J, kemudian ke titik C, ke D, F, kemudian G, kemudian K, baru ke L, kemudian baru ke I. Ini adalah jalur yang ditempuh dari H ke H, maksud saya, ke titik H ya, dari terakhir adalah H, dari L ke H, begitu. Nah, sekarang kita akan bandingkan bagaimana jalur yang ditempuh kalau dia menggunakan algoritma depth first search. Maka kita klik tombol Find DFS. Ini hasilnya, jadi jalur yang ditempuh adalah titik A, B, C, D, E, F, G. Ya. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian langsung H ya. Jadi ini tidak pernah dikunjungi. Kalau tadi yang breadth dia akan ke samping dulu melebar, ya, kemudian baru berturut-turut ke dalamnya. Nah, kalau di dalam depth first search dia mencarinya per cabang sampai ke dalamnya semua, baru pindah ke cabang-cabang yang lainnya. Demikian pembahasan kita mengenai breadth first search dan depth first search. Dalam hal ini adalah kelompok algoritma blind search atau uninformed search.